Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Topik kita kali ini adalah bersinar dalam kegelapan. Sebelum ini saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, "Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia dalam 2 tahun terakhir ini, khususnya sejak dari Desember tahun 2020 dan mulai di Indonesia mulai dari Maret dan bahkan di seluruh dunia, bagaimana semua orang mengalami yang namanya ketakutan dan kekhawatiran dengan sebuah pandemik yang namanya virus itu, Bapak Saudara. Dan kemudian ini berimbas, efek dominonya menyangkut banyak bidang. Mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan begitu banyak dampak negatif lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan berkata bahwa saatnya anak-anak Tuhan itu bangkit dan menjadi terang. Sebab terangmu datang. Memang firman Tuhan sudah berkata bahwa kegelapan menutupi bumi. Begitu banyak orang yang ketakutan. Bahkan beberapa ada yang bunuh diri. Karena mereka melihat semuanya sudah terlalu gelap. Sudah tidak ada harapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah berkata. Ini 3000 tahun yang lalu Tuhan menyampaikan melalui hambanya. Bahwa sekalipun seluruh bumi kelam dan gelap, disitulah terangmu. Terang Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya bersinar karena kemuliaan Tuhan turun atas kita. Bapak Ibu Saudara, justru di masa-masa seperti saat inilah anak-anak Tuhan waktunya bangkit dan bersinar. Justru untuk masa-masa seperti inilah kita membuat perbedaan menjadi saluran berkat. Saya mengingat sejak dari bulan April tahun 2020, dari Maret bahkan 18 Maret ketika mulai PSBB sampai hari ini, bahkan tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari sampai hari ini Bapak Saudara, kita terus memberi makan, kita terus bergerak ke jalan-jalan, ke daerah-daerah kumuh, ke kolong-kolong jembatan, mendoakan orang. Waktu itu kita masih diizinkan masuk ke rumah-rumah sakit, yaitu yang orang diisolasi, yang dinyatakan positif. Kita datang dan mendoakan mereka. Banyak di antara mereka yang disembuhkan. Dan hari-hari ini tim kita terus keliling dari satu tempat ke tempat lain. Bukan hanya di Jakarta dan di Jabodetabek, bahkan juga ke pulau-pulau. Nah, ini saatnya di mana orang berkata, inilah masa kesulitan, inilah masa kekelaman, inilah masa yang mengerikan. Tapi di dalam Tuhan, kita buat kemustahilan jadi keajaiban. Kita buat masa di mana orang takut, disitulah kita mentransferkan yang namanya keberanian, iman. Disinilah kita juga memberi makan, memberi motivasi, dan mendorong begitu banyak orang. Sehingga kita juga mulai membuka sebuah layanan buat mereka yang takut, buat mereka yang stres. Kita buka tempat, kita tampung di 5 ruko di Pondok Gede. Nah Bapak Ibu Saudara, dan juga sejak masa pandemi, khususnya sejak dari PSBB, kita membuka 7 dapur umum. Hari-hari ini kita untuk mempertimbangkan membuka beberapa dapur umum yang lain. Apa yang membuat ini bisa? Sama sekali bukan karena kekuatan kami, bukan karena pengalaman kami, bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Sama sekali bukan. Tetapi karena kita berseru kepada Tuhan, kita tahu dalam segala hal Tuhan itu setia. Karena ada kemuliaan Tuhan, ada terang Tuhan, ada kekuatan Tuhan, membuat kita bisa melangkah dalam keajaiban. Karena Tuhanlah yang membuka pintu, Tuhanlah membuka jalan, bahkan di saat tidak ada jalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang melihat siaran ini, maka ini bukan kebetulan. Tuhan sedang berkata kepadamu, bangkitlah dan bersinarlah, sebab kemuliaan Tuhan turun atasmu. Terangmu akan bersinar. Semakin gelap dunia ini, semakin terang kita bersinar. Semakin sulit daerah kita, semakin kita menjadi saluran berkat. Kalau kita berkata bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percaya dan melangkah. Mulai dengan hal yang terkecil.
Salah satu contohnya, mulai dengan memberi tetanggamu makan. Lihatlah orang yang kesulitan, mulailah traktir 1-2 orang Bapak Ibu Saudara. Kunjungi mereka, doakan mereka, kuatkan mereka. Kemudian ajak 1-2 temanmu, maka ini akan menjadi sebuah kegerakan. Ini akan menjadi sebuah movement seperti bola salju. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, ya Tuhan, aku mau, maka kemampuan, kekuatan, jaminan, anugerah dari Tuhan memampukan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau sedang takut, mari berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga berkata, berserulah kepadaku ketika engkau dalam kesesakan. Maka aku akan meluputkan engkau sehingga engkau memuliakan aku. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau yang sedang kesulitan, Tuhan membuka jalan. Biar engkau bangkit menjadi terang. Bapa, di dalam nama Yesus berkati semua umat-Mu yang sedang melihat daripada siaran ini, mendengar firman-Mu. Saat ini Tuhan, biar keberanian, kekuatan yang daripada-Mu mengalir dalam nama Yesus. Biar semuanya menjadi terang. Kemuliaan-Mu turun atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.